Assalamualaikum, Bulu. Waalaikumsalam, Pak Agus. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bulu akan melakukan coaching dengan Pak Teguh ya? Ya betul. Sebelum melakukan pertanyaan kepada Pak Teguh, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian untuk melakukan coaching. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach merespon menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa ya Bu, nanti tetap menggunakan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang Ibu akan dikembangkan pada kali ini? Insya Allah saya akan mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan, kesadaran mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus pertanyaan berikutnya, kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik pada saat observasi kali ini? Dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi coach dengan menggali potensi coach yang akan direncanakan sesuai aksi. Sangat bagus ya Bu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, indikator apa yang akan dilakukan untuk coaching kali ini Bu? Saya berharap mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah coach itu sendiri. Terima kasih Bu Lut, semoga nanti pada saat pelaksanaan coaching diberikan kelancaran. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum Bu Siwi. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Nur? Alhamdulillah saya juga sehat selalu dan tetap semangat. Ngomong-ngomong, Bu Siwi menemui saya ada apa kira-kira ya? Jadi gini Bu Nur punya waktu untuk saya berdiskusi, bertukar pikiran? Kalau saya selalu punya waktu buat Bu Siwi, mau menceritakan tentang apa? Jadi gini Bu, tadi ada siswa saya yang saya tinggal keluar kelas itu mereka berantem. Jadi Mbak Siwi ingin obrolan kita tuh apa ya? Karena Bu Siwi harapkan dari obrolan kita hari ini. Jadi anak yang berantem ini tuh tidak sekali dua kali Bu. Jadi ini seperti suatu kebiasaan dia itu mengganggu temannya. Jadi saya ingin dari obrolan kita kali ini saya menemukan solusi bagaimana cara saya dapat menertibkan anak ini agar tidak berantem lagi kalau di kelas, terutama kalau saya tinggal keluar gitu. Terus apa yang sudah Bu Siwi lakukan dengan masalah-masalah Bu Siwi yang dihadapi saat ini? Saya sih tadi sudah merestitusi anak dengan menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama ya Bu ya, bahwa di kelas kita sudah ada kesepakatan kenapa anak tersebut itu masih melakukan ketidaknyamanan di kelas gitu kan ya Bu. Sudah cukup bagus, maksudnya apa yang sudah Bu Siwi lakukan ya ketika menghadapi anak-anak yang seperti itu. Kira-kira itu sudah dilakukan mulai kapan? Saya tadi sudah melakukannya Bu, namun sepertinya anak ini masih belum puas dengan apa yang saya lakukan dengan merestitusinya. Kelihatan dengan dia masih usil dan cenderung cari masalah gitu loh Bu. Jadi menurut Bu Siwi, apa yang sudah Bu Siwi lakukan untuk mengatasi anak-anak yang seperti itu sudah sedikit ada perubahan atau belum ke anak? Perubahan sih sudah ada, tapi ke depan saya ingin seperti ini Bu. Selain saya merestitusi anak yang berbuat amal itu, saya ingin menerbitkan kelas saya anak-anak yang lain ya Bu ya, dengan memberikan pemahaman pengendalian diri kepada mereka. Jika anak itu berbuat ulah, anak itu jangan ditanggapin gitu loh Bu. Bagus sekali idenya Bu Siwi. Ketika kita menghadapi anak itu tadi idenya sudah cukup bagus dan semoga bisa dilaksanakan. Kira-kira mau dimulai kapan? Secepatnya Bu, karena anak ini tuh setiap harinya selalu mencari masalah
mempelajari kemungkinan apakah dia mempunyai satu kebutuhan yang tidak terpenuhi di rumah ya Bu? Mungkin coba Bu Siwi cari apa namanya penyebab anak itu tuh sebenarnya seperti itu dilatar belakangi oleh apa. Mungkin Bu Siwi bisa mencari tahu dari anaknya atau dari teman sebangkunya atau mungkin lingkungannya. Mungkin diawali itu juga bagus Bu Siwi. Coba. Ya, soalnya kalau saya amati itu dia itu hampir setiap hari membuat keresahan di kelas. Jadi kan kondisi kelas itu menjadi tidak kondusif dan tidak nyaman ya Bu ya. Setelah saya pikirkan ngobrol sama beliau, mungkin ada beberapa kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, salah satunya kebutuhan ingin dihargai, kemudian merasa dianggap ada, seperti itu kali ya. Itu sudah punya jawaban. Jadi Bu Siwi sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Siwi cukup bagus. Mungkin dengan gerak cepat mengatasi anak-anak yang seperti itu, mungkin hasilnya akan lebih cepat. Ternyata Bu Siwi sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Terima kasih karena sudah berbagi masalah dengan saya, dan saya mohon maaf mungkin kurang memberikan solusi yang baik. Terima kasih sekali Bulut sudah meluangkan waktu untuk saya, masalah saya, keresahan saya tentang anak saya sedikit tercerahkan dengan ngobrol bareng sama Bulut. Nantinya jika saya tidak menemukan titik terang terhadap permasalahan-permasalahan saya, mohon jangan bosan jika saya mendatangi Bulut lagi nih Bulut. Silakan di sini kalau seandainya ide-ide ini kurang mengena pada anak, saya siap mendengarkan curhatan dan keluh kesah dari Bu Siwi. Kita sharing sama-sama untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di sekolah kita. Semangat Bu Siwi, tetap jadi guru yang hebat. Semangat Bu, terima kasih banget atas waktunya. Assalamualaikum, saya pamit. Waalaikumsalam Pak Agus. Tadi saya melihat dari kegiatan yang sudah saya amati dari proses percakapan, kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Siwi, sudah ada beberapa catatan. Namun sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Bulut sudah melakukan kegiatan coaching terkait indikator yang pada saat melakukan coaching? Dalam kegiatan coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Kemudian untuk kompetensi inti saya sudah terapkan tadi adalah pendengaran aktif dan mengajukan pertanyaan. Ya Bulut, memang Bulut tadi sudah menyampaikan sesuatu atau sesuai dengan catatan yang Bulut sudah terapkan, yaitu tentang prinsip-prinsip sebagai kemitraan. Terbukti ketika ngobrol merasa tidak ada setara, tidak terlihat perbedaan strata. Proses kreatifnya juga sudah terlihat, di mana Bulut berusaha menggali aktivitas dari coach untuk mengeluarkan sebagai solusi terkait terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian Bulut juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi dari si coach tersebut. Bulut juga sudah menerapkan kompetensi inti sesuai percakapan di pra observasi, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya juga terlaksana, dan yang paling penting dari proses tadi saya juga mencatat bahwa Bulut sudah menerapkan percakapan dengan alur kita, yang Bulut mulai menentukan bagaimana tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran di catatan saya, Bulut sudah melakukan proses coaching dengan bagus sekali, luar biasa. Terima kasih Bulut. Ini ada pertanyaan yang terakhir Bulut. Kompetensi yang sudah terlaksana, kira-kira ada nggak kompetensi lain yang ingin Bulut kembangkan? Saya ingin mengembangkan mungkin untuk kehadiran penuh yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya, karena saya merasa agak terburu-buru tadi dalam mengajukan pertanyaan kepada coach. Mungkin
mungkin saya akan terapkan alur stop agar lebih rileks sehingga coach saya nanti untuk ke depan. Baik, bagus sekali Bulut. Kehadiran penuh atau presence adalah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan. Saya berharap tidak cuma kompetensi ini, tapi kompetensi-kompetensi lain agar lebih tajam dalam memberikan coaching terhadap mitra atau coachnya. Terima kasih Bulut, sebuah proses yang luar biasa. Semoga berdampak bagus untuk Bulut ke depannya. Saya akhiri.